Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudaraku, saudariku seiman seakidah jamaah kajian Masjid Al-Burhan Soka Salatiga, alhamdulillah tiada pernah bosan senantiasa kita memuja Allah Rabbil Izzah, Zat yang masih berkenan mencurahkan, melimpahkan kepada kita segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula di pagi menjelang siang berbahagia ini kita bisa kembali melangkahkan kaki kita ke masjid ini, ke majelis ini, ke rumah di antara sekian banyak rumah Allah di muka bumi ini. Bersama-sama kita ingin melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, tentunya teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini, ke masjid ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kala, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin Syarh Riyadhis Shalihin. Kita masuki hadis yang bernomor 1156 yang masih terkait dalam masalah kitab Al-Fadail tentang keutamaan, masih pada masalah hari Jumat. Di hadis yang bernomor 1156 yang dari jalur yang sama, wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fiha, di hari Jumat itu, sa'atun, ada satu waktu, ya, ada saat, la yuwafiquha abdun muslimun, yang tidaklah seorang hamba yang muslim bertepatan mendapatkan waktu tersebut, wa huwa qa'imun yusalli, yang dia sedang menunaikan salat, yas'alullaha syai'an, dan dalam salatnya dia meminta kepada Allah permintaan yang dia inginkan, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah akan berikan, Allah akan ijabahi, Allah akan kabulkan permintaan si hamba tadi. Secara ringkas, hadis ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antara keutamaan hari Jumat, di hari itu ada satu waktu atau saat-saat yang bila seorang muslim menepati saat itu, yang kondisi dia sedang sholat dan meminta, berdoa kepada Allah Rabbil Izzah dengan segala permintaan yang diinginkan, melainkan Allah akan kabulkan permintaannya dan Allah ijabahi apa yang dia minta. Lalu perawi mengatakan, wa asyara biyadihi yuqalliluha, Nabi memberikan isyarat dengan tangannya bahasanya waktu itu terbatas. Artinya waktunya itu tidak banyak, terbatas, ya. Karena terkait di hari Jumat. Dari hadis ini, Syekh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilali mengatakan kepada kita, at-targhibu wal haddu ala muwafaqati hadhihi as-sa'ati fi hadzal yawm li kasrati ma fiha min al-khair. Secara eksplisit atau lahiriah, hadis tadi memberikan kepada kita gambaran adanya targhib, motivasi dan anjuran wal hadd
Untuk apa? Bagi setiap pribadi muslim dan muslimah di antara kita untuk mencari waktu tersebut ketika ada di hari Jumat. Terlebih di hari Jumat itu banyak sekali kebaikan. Terlebih di hari itu banyak sekali kebaikan. Jadi indikasi pertama yang Nabi sampaikan kepada kita, ada motivasi, ada anjuran, ada saran agar pribadi muslim dan muslimah di antara kita betul-betul mencari saat itu, mencari waktu-waktu di mana doa diijabahi, doa dikabulkan, dan permintaan Allah kabulkan. Karena di hari Jumat banyak sekali kebaikan yang bisa dikerjakan dan diraih oleh seorang muslim atau muslimah. Tentunya hal lain yang perlu kita garis bawahi, setiap orang di antara kita berharap mustajab berdoa, berharap menjadi seorang hamba dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang diijabahi doanya. Ada saat di mana Allah mengabulkan doa seorang hamba. Ada tempat di mana Allah mengabulkan doa seorang hamba. Ada waktu di mana Allah juga mengabulkan doa seorang hamba. Ada situasi yang Allah akan mengabulkan doa seorang hamba. Dan ada kondisi yang juga Allah mengabulkan doa seorang hamba. Dan ada musim-musim di mana Allah Rabbul Izzah mengabulkan doa hamba-hambanya. Yang tidak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan, agar unsur ijabah dikabulkan doa kita itu dikuatkan dengan keimanan kita, keyakinan kita, keikhlasan kita, dan tawakal kita kepada Allah Rabbul Izzah. Plus kita harus mengkaji apa? Doa yang kita panjatkan, permintaan yang kita mohonkan itu betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat. Dalam arti kata lain, tidak ada mawani', tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangi dikabulkannya doa kita. Karena mungkin, mohon maaf, sebagian kecil dari orang Islam atau kaum muslimin di muka bumi akan protes, bertanya, lo katanya di hari Jumat itu hari istimewa yang mana Allah Rabbul Izzah mengabulkan doa dan memenuhi permintaan hambanya. Bila ternyata di antara sebagian kecil kaum muslimin tak kunjung mendapatkan jawaban dari doa yang dimohonkan, permintaan yang dimintakan, itu sejatinya yang harus dilakukan bagi seorang hamba adalah introspeksi diri. Mengapa demikian? Di awal-awal bab kita mengkaji kitab As-Shalihin, itu ada hadis qudsi riwayat Muslim. Allah Rabbul Izzah berfirman di hadis qudsi itu di penghujung hadis dengan mengatakan, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa di antara kalian mendapati banyak kebaikan dalam kesehariannya, maka kewajiban dia untuk memuji dan bersyukur kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan siapapun di antara hamba-hambaku yang pada hari itu, saat ini, belum ditakdirkan mendapatkan kebaikan yang dia inginkan, yang dia cari, belum mendapatkan apa yang dia inginkan diijabahi, maka Allah di penghujung hadis qudsi ini menegaskan dengan firman-Nya, fala yalumanna illa nafsah. Jangan pernah di antara kalian para hamba Allah ini menyalahkan siapa-siapa, tapi salahkanlah siapa? Diri sendiri. Dengan bagaimana? Berusaha introspeksi. Oh, jangan-jangan memang ada unsur yang itu menjadi salah satu unsur di antara perkara-perkara yang menghalangi diijabahinya doa kita. Karena sesuatu perkara itu dikatakan lolos dan lulus layak untuk mendapatkan yang diinginkan secara kaidah fikih dengan dua syarat.
tawaffurus syurut, terpenuhi syarat yang diminta. Yang kedua, intifaul mawani', tidak ada indikator yang menghalangi perkara tersebut dikabulkan. Jadi formula baku yang harus kita fahami adalah dua hal. Tawaffuru asyurut, yang pertama adalah syarat yang diminta telah terpenuhi dengan baik. Yang kedua, intifa'u al-mawani', tidak adanya penghalang, tidak adanya indikator yang menghalangi perkara tersebut diterima dan dikabulkan. Ibarat kata, kalau sebagian kita mengajukan lamaran kerja ke sebuah perusahaan, institusi atau lembaga, maka ada sekian persyaratan yang diminta oleh tempat yang kita ingin melamar pekerjaan. Minimal CV-nya ada, dan CV itu menggambarkan siapa kita, skill kita, pengalaman kita, dan apa yang kita miliki, dan apa yang akan bisa kita berikan kepada lembaga ataupun perusahaan yang kita akan masuk ke sana. Bila CV itu tertuang sekian banyak indikator yang diminta, satu atau dua Anda tidak berikan, itu indikasi untuk ditolak sangat besar. Ini bicara masalah bagaimana perkara duniawi, terlebih perkara ukhrawi, keselamatan, kebahagiaan kita, maka kita lebih wajib untuk terus mengevaluasi diri. Bila sampai hari ini doa kita tak kunjung diijabahi, maka segera introspeksi diri. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man muslimin", tidak ada seorang muslim yad'ullaha, yang dia ketika berdoa kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah, laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Nabi memberikan stressing, penekanan, yang tatkala seorang muslim ini berdoa, memohon dan meminta kepada Allah, dalam doanya itu tidak ada unsur yang pertama perbuatan dosa, tindakan dosa, dan memutuskan hubungan kekerabatan, rahim. Melainkan kata Nabi, Allah akan berikan kepada dia satu dari tiga hal. Yang pertama, dikabulkan langsung. Yang kedua, disimpan sebagai tabungan amal kebaikan dia. Di mana? Di akhirat sana. Yang ketiga, Allah akan jauhkan dari dia mara bahaya dan musibah yang akan menimpa dia. Jadi nggak ada istilah menolaknya. Sudah dijanjikan dengan tiga jawaban dari Allah Rabbil Izzah lewat lisan nabinya Muhammad SAW. Tidak ada sosok pribadi muslim atau muslimah, hamba Allah yang baik, yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, memelas kepada Allah. Dan ketika dia meminta, ketika dia berdoa, ketika dia memelas, ketika dia memohon, tidak ada unsur dosa, unsur tindakan dan perbuatan dosa. Dan tidak ada tindakan yang dilakukan mengandung unsur memutuskan hubungan silaturahim atau kekeluargaan. Nabi menegaskan, melainkan Allah akan berikan kepada dia satu dari tiga hal. Ini semuanya kabar gembira. Pertama, langsung dikabulkan. Allahu Akbar. Dan kalau kita mau mengimani, meyakini, berapa banyak doa kita Allah kabulkan. Dan itu bukan menunggu hari, bukan menunggu hari, bahkan tidak jarang di antara kita baru terbetik di hatinya kepingin ini, kepingin itu, Allah ijabahi. Dan yang Allah berikan kepada kita itu sudah pasti yang terbaik buat kita. Ini pertama kata Rasulullah, Allah ijabahi langsung. Bagaimana tidak? Allah menegaskan minimal dua ayat, ya, surat Ghafir ayat 60 dan Al-Baqarah ayat 186. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ingatlah ketika Rabb kalian, Tuhan kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku, astajib lakum, maka aku kabulkan doa kalian. Allah yang mengatakan, Allah yang menegaskan, Allah yang mengawali memerintahkan kita dengan firman-Nya, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku.
Allah menegaskan dengan jawaban langsung, astajib lakum, maka aku ijabahi doa kalian, aku kabulkan permintaan kalian. Semakin diperkuat dengan ayat yang sering kita hafal di Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang aku Allah, fa inni qarib, maka katakan aku sangat dekat kepada hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabahi, aku akan mengabulkan doa, permintaan dan permohonan orang yang memohon dan meminta kepadaku. Subhanallah. Makanya sahabat Nabi yang mulia dalam sebuah kisah dikatakan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud selalu mengatakan, Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah, Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah. Setiap kali beliau memohon kepada Allah dengan sekian permintaan, sekian doa, beliau mengakhiri dengan mengatakan, Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah. Yang sebelumnya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rabb, ya Allah. Setiap kali beliau berkesempatan bangun di sepertiga malam terakhir, beliau berdoa. Beliau mengatakan, ya Allah, bukankah engkau yang menjanjikan kepada hamba-hambamu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, mengabulkan doa hambamu, memberikan permintaan hambamu, melindungi hambamu ketika mohon kepada perlindungan, ya Allah. Ya Allah, bukankah engkau yang mengatakan ud'uni astajib lakum? Ya Allah, bukankah engkau yang menegaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Maka kata Ibnu Mas'ud, Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah. Ya Allah, inilah doa yang kumohonkan kepadamu. Ya Allah, inilah doa yang kau perintahkan kepada kami agar kami berdoa hanya kepadamu. Wa minkal ijabah, dan hanya darimulah ya Allah jawaban itu datang, ijabah itu datang. Subhanallah. Nah, ketika di antara kita merasakan memang ternyata doa kita belum ada jawabannya, maka jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Tunjuk dulu wajah kita. Oh, mungkin selama ini kita ada hal yang salah. Minimal yang pertama, kita berlebihan dalam berbuat dosa. Berlebihan dalam berbuat dosa. Kok bisa? Ya, karena di antara kita terkadang baik dia sengaja atau tidak sengaja, disadari atau tanpa disadari, kita sering berbuat dosa. Baik itu dalam hal pakaian yang dikenakan, minuman yang diminum, makanan yang dimakan, dan asupan yang diberikan. Sehingga Allah Rabbul Izzah menegaskan kepada hambanya dengan mengatakan di dua ayat, baik itu di Al-Baqarah dan juga di Al-Mu'minun, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik, dari rezeki yang diberikan kepada kalian. Dan juga di Al-Baqarah Allah menegaskan kepada kita dengan menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, ya, makanlah oleh kalian yang kami berikan kepada kalian. Makanlah yang halal dan thayyibat. Sehingga Nabi mengawali penyampaian ini dengan mengatakan, innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyibah, tidak akan pernah mau menerima kecuali yang baik saja. Tidak akan pernah mau menerima kecuali yang baik. Sehingga beliau mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah, sungguhnya Allah maha baik dan tidak akan pernah menerima kecuali yang baik. Dan Allah menyuruh para rasul
Sebagaimana juga Allah memerintah kepada orang-orang yang beriman untuk memakan yang baik dengan firman-Nya di ayat ke-51 surat Al-Mu'minun, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang halalan thayyibah dan beramalah dengan amal yang soleh. Bila mereka para rasul saja diperintahkan oleh Allah Rabbul Izzah agar memakan makanan yang halal thayyibah, apalagi kita sebagai seorang hamba yang sudah pasti punya celah kesalahan dan perbuatan dosa. Ini di ayat ke-51 surat Al-Mu'minun, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang halalan thayyibah dan beramalah dengan amal yang saleh. Demikian pula halnya Allah Rabbul Izzah menegaskan di ayat 172 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari perkara-perkara yang baik, yang halal thayyibah, dari rezeki yang kami telah berikan kepada kalian. Ini fakta pertama. Unsur dosa yang sering kita lakukan boleh jadi menjadi faktor pemicu terhalang dan belum dikabulkan doa kita. Karena yang sedang kita bahas di hari Jumat, Allah ada saat-saat di mana doa dikabulkan. Sehingga kalau di antara kita belum dikabulkan doanya, ini kita ambil langkah introspeksi. Yang kedua, kata para ulama, tidak jarang kita ketika doa belum dikabulkan karena kita ada hal yang memang itu perbuatan meninggalkan kewajiban. Karena dalam bait syair dikatakan, nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin summa nansahu inda kashfil kurub, kaifa narju ijabatan li du'ain wa qad sadatta tariqahu bid-dunub. Bagaimana mungkin dia mengatakan kita itu hanya ingat kepada Allah, memohon kepada Allah tatkala musibah menimpa, tapi kita mudah melupakan Allah tatkala musibah telah berlalu. Bagaimana mungkin engkau berharap doamu dikabulkan sementara jalan dikabulkannya doa telah engkau tutup dengan perbuatan dosa. Lihat itu, meninggalkan perkara yang wajib. Kita hanya butuh kepada Allah ketika, atau kita ingat kepada Allah ketika butuh. Jadi antara kesalahan kita. Padahal mendatangi Allah itu kala suka maupun duka, bukan ketika butuh saja. Sehingga mereka mengatakan, nahnu nad'ul ilah fi kulli karbin. Kita itu mulai berdekat kepada Allah, ingat kepada Allah, minta kepada Allah fi kulli karbin, setiap kali musibah menimpa kita atau menerpa kita. Summa nansahu, tapi ingat, kita lebih mudah melupakan Allah ketika musibah telah berlalu. Kaifa narju ijabatan li du'ain, bagaimana mungkin kita berharap doa selalu mustajab setiap saat, sementara jalan dikabulkannya doa telah kita tutup dengan perbuatan dosa. Lalu yang berikutnya kata para ulama, ketika Allah menunda jawaban doa kita, sudah pasti ada hikmah di balik itu semua. Nabiullah Yakub, ayah Nabi Yusuf, berdoa sekian tahun lamanya untuk bisa bertemu dengan putranya yang hilang, Yusuf alaihissalam. Nabiullah Ayub sakit sekian tahun, berdoa kepada Allah, baru Allah kabulkan kesembuhan saat sekian tahun dia sakit, dan seterusnya. Sehingga hal itu mendorong kita untuk menyadari bahwasanya kalaulah Allah Rabbul Izzah di hari Jumat memang menjanjikan untuk kita hamba-hambanya saat-saat dikabulkannya doa, maka siapkan juga diri kita. Apa yang kita siapkan agar langkah kita
perbuatan kita itu tidak ada hal-hal yang menghalangi dikabulkan doa kita, perbuatan dosa, atau kita mungkin tergesa-gesa dalam berdoa. Ini di antara kelebihan kita. Nabi sudah mengatakan kepada kita, la yazalu yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Salah seorang di antara kalian berpeluang untuk dikabulkan doanya. Allah senantiasa memberikan peluang untuk mengabulkan doa-doa hambanya malam ya'jal, selama hamba itu ketika berdoa tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana gambaran seorang hamba tergesa-gesa ketika berdoa? Nabi mengatakan, qala da'autullah falam yustajab li. Orang ini mengatakan, saya berdoa kepada Allah, sudah minta kepada Allah, tapi sampai hari ini belum saya dapatkan jawabannya. Itu namanya tergesa-gesa. Mintanya buru-buru, pengen cepat, dan dia mengeluh belum dikabulkan doa saya. Itu makna tergesa-gesa. Seseorang berdoa lalu mengatakan Allah tak kunjung memberikan jawabannya. Baik, kita kembali kepada buku ini. Yang kedua, as-sa'atu khasatan biyaumil jumu'ati duna ghairil ayyam. Waktu-waktu yang disebutkan di hadis tadi secara khusus, secara spesifik memang dikhususkan untuk hari Jumat tanpa hari yang lainnya. Hadis ini diperkuat ya, dari riwayat Abi Lubabah Ibnu Abdul Mundir yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Ahmad dengan sanad yang hasan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahasa Rasulullah SAW bersabda, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyami wa a'zamuha indallah. Nabi mengatakan sungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu dari semua hari dalam seminggu. Wa a'zamuha indallah, dan hari yang paling agung di hadapan Allah hari Jumat. Wa huwa a'zamu indallah min yaumil adha wa yaumil fitri. Hari Jumat lebih agung di sisi Allah ketimbang hari Idul Adha dan Idul Fitri. Fihi khamsu khilal. Di hari itu ada 5 peristiwa, ada 5 kejadian. Khalaqallahu fi Adam. Di hari Jumat Allah menciptakan siapa? Nabi Adam. Wa ahbatallahu fihi Adam minal ardi. Dan di hari Jumat pula Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Lalu yang ketiga, wa fiha tawaffallahu Adamah. Di hari Jumat juga Allah mewafatkan Nabi Adam. Lalu yang keempat, wa fihi sa'atun. Di hari Jumat itu juga ada saat, ada waktu, la yas'alullaha fiha al-'abdu, yang jika ada seorang hamba meminta, memohon kepada Allah, melainkan Allah akan kabulkan permintaannya. Lihat yang keempat, dan di hari Jumat itu tidaklah ada seorang hamba yang di hari itu meminta, berdoa, memohon kepada Allah, meminta sesuatu dari hajat dan keinginannya, melainkan Allah akan berikan, Allah akan kabulkan, Allah akan ijabai malam yas'al haraman, selama hamba ini tidak meminta perkara yang haram atau yang berbau dosa. Wa fihi taqumus sa'atu, dan di hari Jumat itu pula akan datang hari kiamat. Ma min malakin, tidak ada satu malaikat muqarrab yang didekatkan kepada Allah, wala sama, tidak pula langit, wala ard, tidak pula bumi, wala riyah, tidak pula mereka para malaikat penjaga angin, wala jibal, gunung, wala bahar, tidak pula lautan, illa wa hunna yashfaqna min yaumil jum'ati, kecuali mereka takut akan hari Jumat. Yang ketiga, kata Syekh, tanafasal ulama'u fi hadhihi sa'ati wa ikhtalafu fi masaila tata'allaqu biha. Para ulama salaf mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan saat itu, waktu-waktu itu,
di hari Jumat, waktu-waktu dikabulkannya doa. Wakhtalafu, hanya saja mereka para ulama berbeda pendapat pada beberapa perkara terkait masalah dikabulkannya doa di hari Jumat tadi itu. Muara perbedaan yang mereka sampaikan para ulama ada 3 hal. Yang pertama fi ta'yiniha, tentang penentuan waktunya. Yang kedua, hal hiya baqiyah atau qad rufi'at, apakah saat itu masih ada peluangnya ataukah sudah dihapus oleh Allah. Yang ketiga yang menjadi perdebatan dan beda pendapat dari ulama, apa yang perkara ketiga, hal hiya tantaqilu fi sa'atil al-yawm aw la, apakah waktunya berpindah-pindah pada hari itu. Mensikapi 3 perkara yang menjadi perselisihan para ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang semoga Allah merahmatinya, memberikan satu ulasan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad di jilid 1 halaman 388 sampai 394. Artinya berangkat dari sekian perbedaan di kalangan para ulama akan 3 hal tadi itu. Yang pertama, kapankah waktunya itu penentuannya? Yang kedua, apakah saat itu masih ada atau telah dianulir, dihapus, diangkat? Yang ketiga, apakah waktu itu berpindah-pindah dalam sehari waktunya ataukah tetap di saat yang itu? Sehingga Ibnu Qayyim merasa perlu untuk meluruskan kepada kita, menjabarkan kepada kita bagaimana memahami perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam 3 perkara itu. Beliau mengatakan, walladzina qalu bi ta'yiniha ikhtalafu ala ahadi asyar qaulan, dan ulama yang berpendapat tentang waktunya itu mereka berbeda pendapat sampai dengan 11 pendapat. Subhanallah. Kalau kita bertanya, loh kenapa mereka para ulama beda pendapat? Ya, wajar, karena mereka mengkaji dalilnya, mengkaji indikatornya, dan mengerti bagaimana istimbat yang mereka tuangkan, istimbat hukum, intisari hukum yang akan mereka sampaikan kepada halayak ramai, yaitu umat. Jadi tidak usah heran ketika ada ulama yang mereka berbeda pendapat, karena mereka memang Allah berikan keistimewaan untuk mengkaji setiap dalil dan menuangkan yang mereka fahami. Ibnu Qayyim, ulama yang mengatakan tentang masalah penentuan waktu itu, mereka berbeda pendapat sampai memiliki 11 pendapat. Wa arjahu hadil aqwali, dan pendapat yang diungkapkan dari 11 pendapat tadi, qaulani, ada 2 pendapat, yang 2 pendapat tadi juga sudah masuk dalam kandungan hadis yang sahih. Dari 2 pendapat yang kuat itu, dalil yang pertama adalah apa? Annaha min julusil imami ilang qida'is salat. Dari 11 pendapat dirangkum oleh Ibnu Jauziyah, ada 2 yang mendekati kebenaran, yang selaras dengan dalil. Lihat, dari 11 pendapat ada 2 pendapat yang setelah dikaji itu selaras dengan apa? Dalil dan hadis-hadis yang kita kaji. Subhanallah. Jadi ulama pun ketika mereka berpendapat dan berbeda pendapat itu selalu bermuara pada dalil. Kata beliau, waktunya adalah min julusil imami, dari sejak imam duduk di atas mimbar, ila inqida'is salati, sampai selesai sholat atau sampai sholat Jumat selesai ditunaikan. Wa hujjatu hadzal qawli ma rawa Muslimun fi sahihi min hadis Abi Dzar, min hadis Abi Burdah ibni Abi Musa, anna Abdullah ibn Umar qalahu asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ati syai'a, qala na'am sami'tuhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda as-salatu.
pendapat yang mengatakan saat dikabulkannya doa itu sejak imam naik mimbar duduk sampai selesai ditunaikan sholat Jumat, itu landasan dalil yang mereka gunakan hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari jalur Abu Burdah Abi Musa, bahasanya Abdullah bin Umar berkata kepadanya, pernahkah engkau mendengar ayahmu menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW tentang masalah waktu di hari Jumat yang dikabulkannya doa? Dia mengatakan, na'am, ya, saya pernah mendengar langsung. Beliau berkata, sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, Nabi SAW bersabda, waktu itu dia mabaina antara an yajlisal imam mulai duduk naik mimbar ila antuqdas shalah, sampai ditunaikannya salat. Wal qaul tsani, pendapat yang kedua, annaha ba'dal asri, saat itu kapan? Setelah sholat asar. Wa huwa arjahul qaulain, dan ini pendapat yang terkuat dari dua pendapat yang kita pilih. Subhanallah. Awal berapa pendapat? 11 dikaji, dipelajari, muncul dua pendapat yang kuat. Yang dua pendapat ini memiliki landasan dasar dalilnya. Yang pertama, kapan waktunya? Sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Hadisnya ada tadi, riwayat Muslim, Abu Burdah, Abu Musa. Kemudian yang kedua, waktunya kapan? Setelah sholat asar. Ini pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat yang dipilih. Wa huwa qawlu, ini pendapat Abdullah bin Salam, wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah, wal Imam Ahmad dan Imam Ahmad, wa khalqun, dan sekian banyak pendapat ulama salaf yang menguatkan pendapat ini. Wa hujjatu hadzal qawli, dalil atau landasan dasar pendapat kedua ini apa? Hadis marau Ahmad fi musnadihi, hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam kitab musnadnya, bi isnadin dhaif, bi isnad fihi dha'af, dengan sanad, artinya dari perawi ada yang lemah, lakin yashhadu lahu ma ba'dah, tapi ada penguatnya, min hadis Abu Sa'id wa Abi Hurairah anna Nabi SAW qala, dari hadis Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi bersabda, inna fil jumu'ati, sesungguhnya pada hari Jumat itu sa'atan, ada satu waktu, ada saat, la yuwafiquha muslimun, tidaklah ada seorang muslim mendapati saat itu, menepatinya. Dan saat dia mendapati itu, dia yas'alullaha fiha khaira, memohon, meminta kepada Allah kebaikan, illa a'tahu iyah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Wahiyya ba'dal asri, dan saat itu adalah kapan? Setelah sholat asar. Subhanallah. Warawa Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahihin ala syarti Muslimin an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga Abu Dawud, Nasa'i menyampaikan kepada kita sebuah riwayat yang lain di mana dikatakan di situ Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, isna asyara sa'atan, ada 12 jam, fiha sa'atun, dari 12 jam itu, la yujadu muslimun, tidaklah ada seorang pribadi muslim, yas'alullah fiha syai'a, yang dia meminta kepada Allah satu permintaan, illa a'tah, kecuali Allah akan kabulkan. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri, carilah dari 12 waktu itu waktu yang mendekati kebenaran, kata para ulama, dikabulkan doa adalah akhiru, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri, di waktu penghujung sholat asar.
Subhanallah. Wa rawa Sa'id bin Mansur, Sa'id bin Mansur mengatakan dalam sunannya dari kitab sunan beliau, dan juga ini disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abi Salamah bin Abdurrahman bahasanya anna nasa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtama'u fatadzakaru as-sa'ata allati fi yaumil jum'ati. Bahasa ada sekelompok sahabat Nabi, mereka berkumpul berdiskusi menyebutkan tentang waktu yang ada di hari Jumat. Fatafarraqu, lalu mereka berpisah dari majelisnya. Walam yakhtalifu, dan mereka tidak didapati berselisih pendapat annaha akhir sa'atin fi yaumil jum'ati, bahwasanya waktu diijabahi doa yang paling kuat adalah di akhir waktu hari Jumat. Berarti kapan itu? Asar. Terlepas ada yang mengatakan sejak imam naik mimbar sampai dengan selesai sholat. Tsumma qala, lalu beliau berkata, wa hadha wa qawlu aksaris salaf, inilah pendapat mayoritas para ulama salaf, dan inilah yang memang sesuai dengan apa yang dikaji oleh para ulama dari sekian banyak hadis. Wa yalihil qaul, walaupun ada pendapat berikutnya yang mengatakan bi annaha sa'atus shalah, saat itu, waktu itu ada ketika orang mengerjakan sholat. Wa baqiyatul aqwali la dalila alaih, sisa pendapat yang lain itu tidak didasari oleh dalil. Jadi ada 3 indikasi sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat, yang kedua setelah asar, yang ketiga ketika sholat di hari Jumat. Wa indi, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, dan menurut saya, Ibnu Qayyim ya, anna sa'atas salati sa'atun turja fiha al-ijabah aidan fakilahuma sa'atu ijabatin. Sejatinya memang saat orang mendirikan sholat itu juga peluang diijabahnya doa, maka kedua-duanya adalah waktu di mana doa seorang hamba akan diijabahi, dikabulkan. Wa in kanat as-sa'atu makhsusatu hiya akhir sa'atil asr, walaupun waktu yang dikhususkan adalah akhir waktu setelah asar, fahiya sa'atun mu'ayyanatun khilal al-yawm la taqaddam wa la tata'akhkhar, waktunya itu sudah ditentukan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Jadi kalau bicara waktunya setelah asar, maka tidak bisa dimajukan dan dimundurkan, sudah jelas waktunya. Adapun saat sholat, maka itu otomatis bagian dari sholat. Kapanpun dia sholat, maka akan mendapat peluang diijabahi doa. Taqaddamat aw ta'akharat li anna istima'il muslimina wa salatihim wa tadarru'ihim wa ibtihalihim min Allah Ta'ala ta'siran fil ijabah. Baik sholatnya itu dimajukan atau diakhirkan, ketika mereka sholat, kaum muslimin berkumpul dan mereka khusyuk dan mereka tunduk kepada Allah Rabbul Izzah, maka secara otomatis ketika kaum muslimin ketika sholat dengan penuh kekhusyuan, ketundukan, kepatuhan, itu menjadi indikator kuat diijabahinya doa mereka. Fasa'atu istima'ihim sa'atan turja fiha al-ijabah, dan saat di mana mereka berkumpul itulah waktu di mana diharapkan doa mereka diijabahi. Kemudian saya mengatakan kepada kita, wa ala hadza tattafiqul ahadits kulluha, maka dengan demikian hadis yang bicara masalah ini sudah bisa dikatakan sepakat. Wa yakunu Nabi sallallahu alaihi wasallam qad khassa ummatahu ala du'a wal ibtihal, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhususkan untuk umatnya agar berdoa, agar merengek memohon sangat kepada Allah Rabbul Izzah di 2 saat tadi.
Kapan? Ketika imam naik mimbar sampai selesai sholat atau setelah sholat asar. Artinya seluruh hadis yang kita kaji berangkat dari sedikit perbedaan ulama mensikapi, tidak ada hal yang signifikan yang perlu diperdebatkan. Artinya ada waktu. Yang pertama mereka mengatakan antara imam naik mimbar sampai selesai sholat. Yang kedua selepas sholat asar, dua-duanya sama-sama ada. Yang jadi masalah maukah kita berdoa, yang jadi masalah maukah kita meminta, yang jadi masalah mampukah kita memohon kepada Allah di dua saat tadi itu. Kemudian qultu, berkata Syekh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilali, was-sawabu, pendapat yang benar dan mendekati kebenaran, marajjahu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala min annaha ba'da al-'asri. Kata Syekh Al-Hilali, qultu, saya katakan di sini, pendapat yang mendekati kebenaran menurut saya, kata beliau, pendapat yang dirajihkan dan dikuatkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang semoga Allah merahmatinya, min annaha, bahwasanya waktu diijabai doa itu adalah ba'dal asri, setelah sholat asar. Li umurin minha, apa indikatornya, apa alasannya? Yang pertama, kata Syekh, anna jamahira ahlil ilmi minas salaf ala dzalika, itulah pendapat mayoritas jumhur ulama yang mengatakan demikian. Kama qala Abu Bakar At-Tartushi, sebagaimana yang juga dinukil disebutkan oleh Abu Bakar At-Tartushi dalam kitab Ad-Du'a Al-Ma'sur wa Adabuhu, kitab doa yang maksur dan adab-adab berdoa. Faqala, beliau menegaskan, mu'dhamul ulama'i wa ahlul akhbari anna ba'dal asri, ulama mayoritas menegaskan saat itu adalah setelah asar. Wa hadzal qaul fi nafsi aqwa, kata Syekh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilali mengatakan, pendapat ini menurut saya lebih kuat, walaupun tidak ada peluang bagi kias untuk masuk ke sana ataupun analogi dan lain sebagainya. Indikator yang kedua, kenapa dikuatkan setelah asar? Sahha ittifaqus sahabati, telah ada riwayat yang sahih yang menyebutkan kesepakatan mereka para sahabat Nabi, annaha akhiru sa'atin fi yaumil jum'ati kama wada'a anifa, itu saat akhir di hari Jumat, artinya ba'dal asar. Maka tidak boleh kita menyelisih pendapat mereka para sahabat Nabi. Yang ketiga, hadis Abi Musa yang memberikan sinyal kepada kita bahwa itu saat ketika sholat itu lemah, walaupun di Sahih Muslim ya, karena ada dua hal yang mereka sampaikan kepada kita. Ada dua kelemahan. Yang pertama adalah ittirab, yang kedua inqita'. Ada hadis dhaif itu yang dinamakan muttarib. Dikatakan muttarib itu kalau bahasa terjemah aslinya goncang. Kenapa dikatakan goncang, muttarib? Karena hadis ini diriwayatkan dari jalur lain seperti ini, yang lain seperti ini, berbeda dengan muatan yang berbeda. Kalau dikatakan inqita', itu ada rawi yang putus, tidak nyambung, namanya inqita'. Jadi kata inqata'a, yang qati'u, putus. Jadi indikator kelemahannya dua. Pertama ittirab, ada goncang. Kenapa goncang riwayatnya? Karena satu sisi diriwayat seperti ini, sisi lain dengan berbeda periwayatannya, itu namanya muttarib, ada kegoncangan. Yang kedua ada inqita', ada sanad yang putus.
Yang namanya as-sanadu, namanya sanad itu ar-rijal, adalah para perawi ya, yang membawakan riwayat hadis. Harusnya ada misalnya 6 perawi, entah yang pertama ada di tengah atau akhir, namanya hilang, putus namanya, maka inqita. Maka itulah indikator kelemahan riwayat tadi. Kemudian yang terakhir saya mengatakan kepada kita, sa'iru ahadisi fil bab tukhalifu hadis Abi Burdah an abihi. Seluruh riwayat ataupun hadis secara mayoritas itu berseberangan dengan hadisnya Abi Burdah dari ayahnya. Imam Ahmad memberikan sinyal sebagaimana yang dinukil oleh Imam Tirmidzi dengan mengatakan wa aktsarul ahadits fi sa'ati li turja fiha ijabat ad-da'wati anna ba'da salatil asri wa turja ba'da zawali syams. Mayoritas hadis yang memang berbicara masalah itu, yang diharapkan dikabulkannya doa adalah setelah sholat asar, dan semoga pula tidak hilang harapan kita setelah matahari tergelincir ya. Walidzalika ma dzaba ilaihi al-'allamah al-muhaqqiq Ibnu Qayyim al-Jauziyah min al-jam'i baina qaulain aula min tariqil jam'. Makanya apa yang dinukilkan Ibnu Qayyim itu beliau mengkompromikan dua pendapat dan melahirkan yang terkuat, bukan dengan mengkompromikan saja, menggabungkan saja. Itu yang mereka sampaikan dari ulama kepada kita terkait tentang bagaimana memahami pendapat tentang masalah saat-saat dikabulkannya doa pada hari Jumat ya. Adapun orang yang mengatakan waktunya berpindah-pindah, maka ada ulama yang mengatakan diusahakan untuk ada upaya mengkompromikan pendapat tadi antara sekian banyak hadis, sebagaimana dikatakan malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, fa inna Lailatul Qadari qad qala fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam faltamisuha fi khamisati tabqa aw fi sab'ati tabqa aw fi tas'ati tabqa. Nabi mengatakan carilah malam Lailatul Qadar itu di malam 25, 27 atau 29. Jadi tidak bisa kita mengatakan seperti Lailatul Qadar, karena hadis yang berbicara Lailatul Qadar tidak dengan jelas memberikan sinyal itu ada di malam ini atau malam itu. Nabi memberikan banyak opsional, boleh jadi di malam 25, malam 27 dan malam 29. Adapun untuk hari Jumat tidak ada indikator perubahan waktunya. Mereka menguatkan bahwasanya saat Jumat setelah sholat asar, walaupun ada yang menjama antara dua waktu itu. Adapun pendapat yang mengatakan waktu itu sudah dianulir, sudah dihapus, maka ini pendapat yang tidak bisa diterima ya, oleh para ulama. Yang mereka mengatakan amma qaulu man qala anna rufi'at fa wa nadiru qauli man qala inna lailatul qadri rufi'at wa hadzal qail in arada annaha kanat ma'lumah faraf'u ilmiha 'anil ummah fayuqal lahu lam yurfa' ilmuha an kullil ummah wa in rufi'a an ba'dihim
wa in arada an haqiqataha wa qawlaha sa'atan sa'da ijabatin rufi'at fa qaulun batil. Intinya kalau ada mengatakan waktu diijabahi itu diangkat dan dihapus, ini pendapat yang batil. Adapun kalau tidak ada yang diketahui waktunya, itu masih dikatakan benar. Kapannya nggak tahu, itu qadar. Tapi ketika dikatakan saat diijabahinya itu dihapuskan, ini pendapat yang batil. Itu khilaf ulama yang disampaikan kepada kita oleh para ulama memahami 3 kondisi tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Aqsa, Masjidil Haram di Mekah. Ya. Ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ma ba'd. Ya, yang pertama, tidur itu ada 2 macam. Ada tidur yang ringan, ada tidur yang berat. Bisa kita memastikan bahkan jarang orang yang ketika Jumatan nggak ngantuk. Tapi ketika jagong seolah melek kan gitu ya. Karena ada yang ngajak ngobrol. Ada makanan, ada minuman. Makanya kan ketika di hari Jumat diupayakan memaksimalkan fisik kita. Istirahat sebentar, walaupun cuma setengah jam, merem istirahat. Dan bila ditakdirkan kita mengantuk sejenak, tapi masih sadar, maka tidak membatalkan Jumatnya. Ya, lain halnya begitu masuk masjid belum khutbah dan ngorok panjang sampai iqamah, nggak bangun-bangun. Ini berarti dia punya keistimewaan, jago tidur berarti dia kan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa barang siapa di antara kalian pas sedang akan sholat atau mungkin Jumatan itu mengantuk, mengambil 2 opsi, bergeser atau ambil air wudhu. Tapi bila terjadi ngantuk yang ringan dan dia masih sadar, maka tidak membatalkan Jumatnya, ya, tidak membatalkan Jumatnya. Dan saya yakin tidak ada antara kita yang bebas dari rasa kantuk, nggak ada itu. Apalagi pengajian ya, pasti ngantuknya karena dinaungi dengan sakinah, ketenangan itu ya. Dan malaikat naungi kita, gitu. Jadinya memang khusyuk pada akhirnya ya. Lalu yang kedua terkait sholat ke masjid.